Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas mengenai matriks ya. Nah, matriks ini adalah materi matematika wajib kelas 11. Ya. Video kali ini kita akan bahas mengenai yang pertama adalah definisi matriks, kedua baris, kolom, dan ordo, yang ketiga elemen matriks, yang keempat diagonal pada matriks, yang kelima transpose matriks, yang keenam jenis-jenis matriks. Oke ya, kita langsung saja untuk yang pertama. Ya, matriks nih. Ini definisi matriks. Matriks adalah kumpulan angka atau simbol yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk persegi atau persegi panjang. Jadi untuk matriks itu definisinya dia kumpulan angka atau juga bisa simbol disusunnya dalam barisan dan kolom. Ada baris, ada kolomnya, sehingga dia membentuk suatu persegi atau persegi panjang. Seperti contohnya, misalkan ya. Ini 1, misalkan ya, 5, 4, 3, gitu ya. Nah ini contoh dari sebuah matriks gitu. Jadi, nah untuk simbolnya ya, matriks ini ya, untuk simbolnya dia bisa menggunakan kurung siku atau bisa juga menggunakan kurung biasa. Misalnya kayak gini. Misalnya ini 1, 5, 4, 3. Nah, gini. Jadi penulisannya bisa kamu menggunakan kurung siku atau kurung biasa gitu ya. Ya, ini contoh dari matriks. Nah, yang di sini kan adalah kumpulan angka, misalnya ini terdiri dari 1, 5, 4, 3. Kemudian ketika ditarik garis, dia membentuk suatu persegi gitu ya. Nah, contoh yang kedua misalkan ya. Kita coba buat contoh yang kedua. Misalnya nah, ini contoh yang kedua. Nah, ini juga sama, dia disebut juga matriks ya. Karena di sini kumpulan angka, ada baris dan kolomnya, kemudian dia ketika ditarik garis, dia membentuk suatu persegi panjang. Kalau yang contoh pertama tadi dia persegi, kalau yang contoh kedua adalah persegi panjang, gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, contoh ketiga misalnya supaya lebih paham. Misalkan ini contoh ketiga nih. Nah, kalau ke contoh yang ketiga ini, dia bukan apa? Bukan matriks ya. Ini bukan matriks. Bukan matriks. Kenapa? Karena di sini ada kekosongan gitu ya. Ketika dia ujung-ujungnya ditarik, dia tidak membentuk persegi atau persegi panjang, tapi dia membentuk suatu trapesium. Nah, kalau yang ini dia bukan termasuk ke dalam matriks gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi untuk matriksnya seperti apa gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke baris, kolom, dan ordo. Nah, misalnya nih ada sebuah contoh sebuah matriks nih. Misalnya nih contohnya misalkan contohnya. Nah, yang disebut dengan baris itu yang ini nih. Nah, ini baris ya.
ini baris ke-1 ya, atau bisa misalkan kita lambangkan B1. Terus yang ini adalah baris kedua ya. Nah, ini baris kedua. Kalau misalkan kita beri simbol B2 gitu ya. Nah, terus kolom tuh yang mana? Nah, kalau kolom yang ke bawah. Nah, ini kolom. Gitu ya. Jadi ini kolom pertama. Atau misalnya kita beri nama K1. Nah, terus ini yang kolom kedua. Misalkan beri nama kolom, misalkan ini berarti kolom kedua ya, misalkan K2 gitu ya. Nah, terus ordo itu apa? Nah, satu lagi nih, ordo. Ya, ordo itu adalah ya bisa disebut dimensi matriks, atau bisa juga disebut dengan ukuran ya. Ukuran matriks gitu ya. Nah, penulisannya dia baris dikali kolom ya. Misalnya baris dikali kolom. Jadi kalau contoh matriks yang pertama ini, ordonya berarti ordonya berapa? Dia ordonya barisnya 2 kan, baris dikali kolom, berarti barisnya 2 berarti 2 dikali kolomnya ada 2 juga, berarti ordonya 2 kali 2. Itu untuk contoh yang pertama gitu ya. Nah, sekarang misalkan contoh yang kedua nih, matriks yang kedua, supaya lebih paham. Contoh yang kedua, matriks yang kedua misalnya 1, 5, 4, 2, 1, 1 gitu ya. Nah, contoh yang kedua. Oke, ini contoh yang pertama ya. Ini contoh yang kedua. Nah, maka untuk baris yang pertama yang mana? Yang ini ya. Oke, ini adalah baris pertama. Baris ke-1 gitu ya. B1 misalnya. Kemudian ini baris ke-2. Misalkan ini B baris kedua. Atau misalkan kita sebut B2 gitu ya. Nah, terus kolomnya. Ini kolom yang pertama. Misalkan ini kolom yang pertama atau K1 gitu ya. Ini kolom yang kedua. Berarti ini adalah K2 dan ini kolom yang ketiga. Gitu ya. K3. Oke. Maka untuk ordonya dari matriks ini, kalau ditanyakan ordo, berarti ordonya barisnya berapa? 2 ya. Dikali banyaknya kolomnya 3 gitu ya. Nah, ini untuk contoh yang kedua gitu ya, bisa dipahami ya, membedakan antara baris, kolom, dan ordo gitu ya. Sekarang kalau misalkan contoh yang ketiga, supaya lebih paham lagi ya. Contoh yang ketiga, misalkan matriksnya seperti ini. Misalkan nah, ini matriks yang ketiga misalkan. Nah, ini juga termasuk matriks ya. Jadi misalkan baris yang pertama
Ini baris yang pertama. Nah, ini baris pertama atau B1 gitu ya. Nah, sekarang kolomnya. Ada berapa kolomnya? Nah, kolomnya ke bawah, karena ke bawahnya cuma ada 1. Ini kolom pertama. Terus ini kolom yang kedua, gitu ya. Dan yang ini kolom yang ketiga. Ini K3. Nah, maka bisa didapat ordonya. Itu ordonya berapa? 1 kali 3. Barisnya cuma 1, kolomnya ada 3 ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sip. Oke, yang berikutnya adalah elemen matriks ya. Nah, elemen matriks ini bisa juga disebut dengan anggota matriks ya. Nah, sebagai contoh misalnya nih. Misalnya A11, dan ini A12, terus ini A21, kemudian A22 ya. Oke. Nah, yang disebut dengan elemen matriks itu yang mana? Nah, yang disebut elemen matriks itu adalah anggota matriks ya. Yang ini. Nah, ini elemen matriks. Ini juga sama elemen matriks. Ini elemen matriks. Ini juga elemen matriks. Nah, jadi untuk elemen matriksnya ada, untuk matriks contoh ini ada 4 ya. Elemen matriksnya ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama adalah A11. Nah, A11 ini maksudnya apa A11? Ya. Nah, maksudnya adalah dia elemen matriks baris pertama ya. Baris pertama kolom pertama gitu ya. Jadi A11 dia berarti elemen matriks atau anggota matriks baris pertama kolom pertama gitu ya. Nah, sekarang ini kan ada 4, berarti yang ketiga lagi A12, terus A21, A22 gitu ya. Nah, ini. Nah, ini jadi A12. Berarti dia artinya elemen matriks baris pertama kolom kedua gitu ya. Baris pertama kolom yang kedua gitu ya. Oke. Nah, terus yang ini ya, elemen matriks baris 2 kolom 1 gitu ya. Kalau yang ini berarti elemen matriks baris kedua kolom kedua gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya ya, supaya lebih memahami. Misalnya nih, contohnya 4 misalnya, min 5, 1, 2 gitu ya. Ini contoh.
Oke, misalkan coba berarti di sini terlihat lah ini ada 4 anggota matriks ya. Ini matriks berordo 2 kali 2 ya. Kolomnya 2, barisnya 2 gitu ya. Nah, untuk misalkan yang pertama nih, kita tentukan A11 gitu ya. A11 yang mana misalkan. Nah, kalau A11 tadi artinya elemen matriks baris pertama, kolom pertama. Berarti kan baris pertama yang mana ini? Ini baris pertama, kolom pertama. Ya, kolom 1. Jadi barisnya yang ini, kolomnya yang ke bawah sini. Nah, lihat. Yang dapat 2 kali. Ya, 2 kali kotak gitu ya. Berarti yang angka 4. Jadi ini. Ya. Sekarang kalau misalnya baris kedua, misalnya, misalkan di sini kita gambar baru lagi biar lebih jelas. Misalkan ya 4, ini 5, 1, 2. Kalau misalnya ditanya baris kedua kolom kedua misalnya, yang ini misalnya H22 misalnya. Yang mana H22? Baris kedua berarti yang ini. Kolom kedua berarti yang ini. Kolom kedua. Gitu ya. Nah, ini dapat lihat perpotongannya. Nah, berarti di angka 2. Berarti untuk baris kedua, kolom kedua adalah elemennya adalah 2 gitu ya. Bisa dipahami ya untuk elemen matriks. Nah, kita lanjut lagi ke diagonal pada matriks gitu ya. Nah, misalnya diagonal pada matriks gitu ya. Nah, untuk diagonal pada matriks ini dia adanya hanya pada matriks persegi saja ya. Jadi kalau persegi panjang tidak ada diagonal matriksnya gitu ya. Jadi hanya ada pada matriks yang berbentuk persegi gitu ya. Nah, misalkan, kalau untuk diagonal ini hanya ada 2 diagonal pada matriks. Nah, untuk yang pertama dia disebut diagonal utama ya. Nah, yang keduanya disebut diagonal sekunder gitu ya. Nah, yang mana sih yang diagonal utama atau diagonal sekunder? Ini contoh aja ya, langsung ke contoh misalnya. Contoh akan contohnya misalnya nih 1, 4, 3, 0. Ini contoh yang pertama. Nah, mana sih yang diagonal utama? Diagonal utama itu yang dari atas sebelah kiri ke bawah sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat matriks ini, yang disebut diagonalnya yang ini. Diagonal utama gitu ya. Nah, berarti yang ini adalah disebut dengan diagonal utama. Itu ya. Oke.
Sekarang untuk diagonal yang kedua. Nah, diagonal yang kedua dari sebelah kanan atas, yang ini ya. Gitu. Nah, yang ini disebut diagonal sekunder. Tuh. Ya. Jadi bisa membedakan ya antara diagonal utama dan diagonal sekunder gitu ya. Nah, contoh yang kedua misalkan ya, biar lebih jelas. Misalkan nih ada matriks lagi. Misalnya 4, 3, 1, min 5, 0, 2. Terus 1, 1, 3 gitu ya. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, berarti diagonal utamanya yang mana? Yang ini. Nah, ini diagonal. Ya. Jelas ya, ini diagonal utama. Ini diagonal utama. Terus yang ini diagonal ke 2 gitu ya. Atau diagonal sekunder. Diagonal sekunder. Oke. Ya, bisa dipahami ya mengenai diagonal pada matriks. Oke, kita lanjut lagi ke transpose matriks. Nah, transpose matriks itu adalah matriks baru yang terbentuk dari hasil pertukaran tempat, baris, dan kolom pada matriks awal. Jadi, ya sebuah matriks baru yang terbentuk dari hasil pertukaran baris dan kolom, gitu ya. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, ini untuk contoh soalnya, misalkan ada sebuah matriks A, kan ya. Nih. Misalkan contohnya nih, matriksnya misalkan 1, 0, 5 gitu ya. Terus 2, 1, 1. Ya. Nah, matriks ini berarti ordonya berapa? Ini ordonya barisnya ada 2 ya. Kolomnya ada 3, berarti 2 kali 3 gitu ya. Oke. Nah, kita akan coba menentukan transpose matriks dari A ya. Atau bisa juga disebutnya A transpose ya. Nah, simbolnya kalau tadi matriksnya hanya A saja, maka transpose matriksnya jadi A pangkat T gitu ya. Atau disebut juga A transpose gitu. Nah, maka hasil transposnya nih. Ingat, transpose itu adalah pertukaran tempat antara baris dan kolom. Maka ini kita tukar nih barisnya. Kan di sini pada matriks A barisnya ini ya. Untuk B1. Gitu kan? Ini B1. Gitu kan? Nah, kita ini B1 ya, ini. Kita rubah. Jadi dari dia tadinya baris rubah jadi kolom, maka penulisannya berubah jadi 1, 0, 5 gitu ya. Ditukar, tadinya baris jadi kolom gitu ya. Oke. Terus baris yang kedua kita rubah lagi. Baris kedua yang mana? Yang ini kan? Nah, yang ini. Ini baris B2 gitu ya. Rubah jadi baris yang kedua. Jadi kolom yang kedua ya. Tadinya baris kedua dirubah jadi kolom kedua. Jadi penulisannya jadi 2, 1, 1. Nah, ini A transpose. Nah, ordonya pun jadi berubah. Kita lihat ya. Ordonya ini barisnya
barisnya 1 ya, B1, ini B2, gitu. B2, ini B3, B3 gitu ya. Nah, kolomnya lihat, ini kolom K1, ini kolom yang kedua K2. Nah, maka ordonya jadi baris dikali kolom. Barisnya jadi ada 3 kali kolom. Kolomnya jadi ada 2. Lihat, bandingkan. Ini pas sebelum ditranspose, ini jadi sesudah ditranspose. Tadinya 2 kali 3 ordonya. Jadi karena ditukar baris dan kolomnya jadi 3 kali 2. Itu ya. Bisa dipahami ya. Ya, lanjut lagi ke contoh yang kedua misalnya. Ada contoh yang kedua misalkan matriks B 2 4 1 1. Nah, ini kan baris yang pertama. Ini B1, di sini B2 gitu kan. Terus ini kolom pertama, ini K1, ini K2. Berarti dia ordonya untuk matriks B itu ordo matriks B-nya dua dikali 2 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita transposkan. Dirubah jadi B transpose. Nah, kita tukar nih B transpose. Tadi baris pertama rubah jadi kolom pertama. Nah, maka penulisannya kan tadi baris itu ke pinggir, maka ketika dirubah jadi kolom pertama, jadi penulisannya ke bawah. Jadi 2, ini 4 gitu ya. Terus baris kedua kita rubah juga jadi kolom ke-2, 1 1. Oke, nah ini hasil dari B transpose. Tapi ordonya lihat, B transpose. Ordonya masih tetap sama ya. Nah, ini nggak apa-apa, berarti yang penting si posisi elemennya dia berubah gitu ya. Dia tadinya 2 4 ke pinggir, jadi 2 4 ke bawah. Itulah B transpose. Jadi ditukar antara matriks dan ditukar antara baris dan kolom. Tapi si ordonya tidak harus selalu jadi berbeda ya, karena dia kebetulan dia 2 kali 2, mungkin yang 3 kali 3 juga sama gitu ya. Matriks 3 kali 3. Ya, bisa dipahami ya mengenai transpose. Atau supaya lebih paham lagi, ini coba contoh yang ketiga. Matriks C. Sekarang coba matriks C, misalkan matriksnya 1 3 4. Inilah. Nah, kita rubah jadi C transpose ya, kita transpose kan. Jadi C transpose berarti baris pertama dia rubah. Jadi kolom pertama di sini. Di kolom pertama di 1 3 4. Gitu ya. Tadinya dia baris ini B1 dirubah jadi kolom 1 gitu ya. Ini C transposnya. Kalau di sini ini barisnya cuma 1, kemudian kolomnya ada
3 ya. Ini kolom pertama K1, ini kolom kedua K2, ini kolom ketiga atau K3 gitu ya. Nah, dari sini dia berubah. Kalau di C transpose dia jadi yang ini B1, yang ini jadi B2, ini jadi B3 gitu ya. Nah, untuk kolomnya berubah jadi hanya 1. Nah, yang ini K1 gitu ya. Jadi yang C ordonya dari 1 kali 3, barisnya 1, kolomnya 3, setelah ditransposkan jadi barisnya 3 dikali kolomnya 1 gitu ya. Bisa dipahami ya mengenai transpose gitu. Oke, kita lanjut lagi ke jenis-jenis matriks ya. Untuk yang pertama, jenis matriks yang pertama ada matriks identitas. Ya. Yang pertama matriks identitas. Nah, matriks identitas ini adalah matriks yang anggota diagonal utamanya bernilai 1 dan yang lainnya bernilai 0. Nilai 0 ya. Nah, sebagai contohnya misalkan ya, untuk matriks yang identitas ya. Jadi contohnya misalkan nih ada sebuah matriks. Contohnya satu, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, ini contoh matriks identitas ya. Jadi matriks yang anggota diagonal utamanya, berarti yang ini ya, diagonal utamanya bisa anggota, bisa elemen diagonal utamanya bernilai 1 dan yang lainnya harus 0 gitu ya, bernilai 0. Ini matriks identitas. Untuk contoh yang keduanya, ini lagi contohnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Jadi diagonal utamanya yang ini ya. Nah, ini diagonal utamanya. Oke, nah kalau ini untuk matriks yang ordo 2 kali 2, ini untuk matriks yang ordo 3 kali 3 gitu ya. Itu matriks identitas, bisa dipahami ya. Nah, sekarang matriks yang kedua, yaitu matriks baris dan matriks kolom ya. Matriks kolom. Nah, untuk matriks baris dan matriks kolom. Soalnya yang pertama nih untuk matriks kolom dulu ya, atau matriks baris dulu. Matriks baris. Dia itu adalah matriks baris itu adalah matriks yang hanya memiliki
memiliki satu baris ya. Jadi dia matriksnya hanya mempunyai satu baris gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Nih, contohnya misalkan nih ya. 2 5 0 gitu ya. Nah, ini contohnya yang pertama. Ya, untuk matriks baris dia jadi hanya memiliki satu baris ya. Nah, ini hanya ada satu baris. Banyaknya kolomnya bebas gitu ya, mau berapapun, yang penting barisnya hanya satu. Nah, dia disebut dengan matriks baris gitu ya. Nah, sekarang matriks yang kolomnya. Nah, terus matriks kolom ya. Nah, untuk matriks kolom hampir sama dengan matriks baris. Jadi matriks kolom itu adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom gitu ya. Jadi dia matriksnya hanya memiliki satu kolom. Contohnya seperti ini. Misalkan 0 4 1 gitu ya. Nah, ini. Jadi dia hanya memiliki satu kolom saja. Nah, kolomnya yang ini. Dia hanya memiliki kolomnya hanya ada satu. Barisnya bebas, dia ada berapapun ya. Itu untuk matriks baris dan matriks kolom gitu ya. Paham ya? Oke. Yang selanjutnya adalah matriks persegi ya. Nah, matriks persegi adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jadi dia matriksnya memiliki baris dan kolomnya sama gitu ya. Misalnya punya dua baris ya, maka kolomnya jadi dua juga gitu ya. Nah, contohnya misalkan nih, contoh nih, deh. Nah, ini jadi dia memiliki, ini kan barisnya baris pertama, terus ini baris yang kedua. Jadi dia mempunyai baris pertama dan baris kedua ya, punya dua baris dan juga dua kolom. Yang ini kolom kedua, ini kolom kedua. Jadi ini K1, ini K2. Jadi banyaknya baris dan banyaknya kolom sama gitu ya. Ada 2 kali 2 gitu ya. Itu untuk baris persegi. Contoh lainnya misalnya ini, lagi 1 4 1 0 5 1 6 1 1 gitu misalnya. Ini. Nah, dia juga sama, dia matriks persegi. Barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Nah, satu lagi contoh misalnya. Nah, sekarang ini 1. Nah, ini juga sama matriks persegi. Jadi dia hanya memiliki matriksnya hanya memiliki satu baris dan satu kolom gitu ya. Tapi berarti anggota dari matriksnya dia cuma ada satu gitu ya. Bisa dipahami ya mengenai matriks persegi gitu. Oke, lanjut lagi. Setelah matriks persegi ada matriks
segitiga atas, dan bawah. Nah, ini jadi ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Oke. Yang segitiga atas dulu ya. Untuk matriks segitiga atas. Mana nih? Segitiga atas. Jadi untuk matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi dia matriks yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya seperti apa sini? Contohnya misalkan 1 ya, misalkan 4, 5, dan 0, 1, 2, 0, 0, 4 misalnya. Nah, ini contoh matriks dari segitiga atas. Lihat nih, diagonalnya ya, diagonal utamanya ini kan. Nah, sesuai dengan definisinya tadi, jadi elemen yang di bawah diagonal utamanya ini bernilainya 0 semua gitu ya, anggotanya 0 semua. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Lanjut lagi untuk matriks segitiga bawah. Yang kedua adalah matriks segitiga bawah. Ya. Nah, untuk matriks segitiga bawah, jadi kebalikan dari yang matriks segitiga atas. Jadi matriks yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0 ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan 2, 0, 0, 4, 1, 0, 5, 3, 2 misalnya gitu ya. Nah, ini kan diagonal utamanya ini. Nah, jadi elemen yang di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, dia disebut dengan matriks segitiga bawah gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut lagi ke misalnya di sini ya. Matriks diagonal. Lihat ke matriks diagonal. Oke. Jadi untuk matriks diagonal ini adalah matriks yang elemen selain diagonal utamanya bernilai 0 ya. Jadi matriksnya, kalau matriks diagonal itu matriks yang elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Misalkan ini contohnya. Ini contohnya misalkan 2,
0, 0, 0, 4, 0 misalnya 1, 0, 0, 5 gitu ya. Nah ini matriks diagonal. Jadi semua elemen selain di diagonal utama harus bernilai 0 gitu ya. Nah kecuali yang di diagonal utamanya gitu ya. Jadi yang diagonal utamanya dia tidak bernilai 0, tapi yang lainnya harus bernilai 0. Itu disebut dengan diagonal matriks diagonal gitu ya. Nah, lanjut lagi ke jenis matriks yang selanjutnya adalah matriks skalar. Nah, matriks skalar itu adalah matriks yang elemen diagonal utamanya bernilai sama dan elemen lainnya bernilai 0. Nilai 0. Nah, contohnya misalkan nih 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 gitu ya. Nah, ini disebut dengan matriks skalar. Jadi elemen pada diagonal utamanya nilainya sama semua. Misalkan 2 2 semua, 3 3 semua, 4 4 semua gitu ya. Nah, yang lainnya dia harus bernilai 0 gitu ya. Ini disebut dengan matriks skalar. Ya, sudah dipahami ya. Oke. Lanjut yang berikutnya adalah matriks 0. Ya, ini yang terakhir, jenis matriks yang terakhir adalah matriks 0. Matriks 0. Jadi dia matriks 0 ini adalah matriks yang elemennya bernilai 0. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan 0 0 0 0. Nah, ini matriks 0. Tahu contoh keduanya, misalkan 0 0 0 gitu ya, 0 0 0 gitu ya. Sini 0 0 0 gitu ya. Nah, ini juga matriks 0. Jadi seluruh anggotanya dia bernilai 0, disebut dengan matriks 0 ya. Oke, itu semua untuk jenis-jenis matriks. Ya, jadi di video kali ini kita sudah selesai membahas semua definisi baris dan kolom ordo, terus elemen matriks, diagonal pada matriks, transpose matriks, dan jenis-jenis matriks. Oke, itu saja pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.